Oke, hari ini kita masuk chapter 3. Itu sensitif tentang apa? Menjelaskan mengeksplorasi dan membandingkan data. Dan berat, tapi nanti akan lebih berat lagi. Jadi mohon nanti kuasai konsep konsep standar deviasi dan z-score ya, karena akan dipakai terus nanti. Important statistik di sini yang penting adalah mean, median, standar deviasi sama varian. Mean kita tahu itu rata-rata, median nilai tengah, standar deviasi itu simpangan baku dari rata-rata, variansi itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ini masih deskriptif statistik ya. Jadi masih meringkas karakteristik penting dari sebuah set data. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar inferential statistik, itu tentang mengeneralisasi ya. Misalnya kalau rata-rata di kelas ini tingginya 170, maka kemungkinan besar rata-rata di kelas 512 juga 170. Jadi mengeneralisasi. Bagian pertama ini tentang pengukuran nilai tengah ya. Pengukuran nilai tengah itu pertama adalah arithmetic mean, rata-rata aritmetik, biasa dibilang average gitu ya. Average, kalau kalian pakai Excel, itu akan kelihatan Excel saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan. Lihat, Pak. Referensi tinggal gini doang ya. Ini jumlahnya sama dengan ini dibagi ya gitu ya. Itu rata-rata aritmetik. Itu juga ada jenis rata-rata yang lain. Beberapa notasi ini adalah sigma atau penjumlahan. Ini adalah X atau biasa disebut variabel.
Ini N adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi ya. X bar. X bar itu tadi rata-rata tadi ya. Kan tadi saya udah ngejumlahin ya, jumlah X-nya, jumlah X-nya dibagi dengan N-nya. Yang jumlah datanya. Ini jumlah value-nya, ini jumlah datanya. Everybody knows. Ini mu kalau di sampel itu bilangnya X bar, di populasi bilangnya mu. Dibaginya dengan populasi ya. Min ini, rata-rata ini, dia itu relatif stabil karena dipakai karena semua data dipakai, semua nilai X itu dipakai. Tapi dia sensitif atas penambahan data yang ekstrim. Misalnya kalau tinggi kalian itu 150 sampai 190, maka penambahan data misalnya tinggi 100 cm atau tinggi 2 meter itu akan merubah datanya, sensitif. Kalau median ini median adalah nilai tengah. Median ini datanya mesti urut dulu dari yang kecil ke besar, kemudian dicari tengahnya. Kalau misalnya jumlah datanya ada 10, jumlah datanya ada 11, maka tengahnya adalah data ke-6 ya. Kalau jumlah datanya 10, maka datanya adalah data ke-5 dan data ke-6. Itu dibagi 2. Ini bilang median bisa dibilang X tilde ya, X tilde. Median ini nggak terpengaruh oleh extreme value. Jadi kalau misalnya tadi data tinggi kalian ditambah misalnya dari 160 sampai 180 sampai 185 lah. Kalau ditambah data 2 meter, itu mediannya nggak bergerak banyak, itu cuma geser ke sebelah gitu, cuma nambah satu data. Ini ngitung median ya, ini ada berapa? 6 data. 6 data belum diurut ya. Kemudian setelah diurut, demikian bentuknya, 0,42 sampai 5,4. Mediannya adalah kalau 6 data, maka data ketiga dan keempat itu dijumlahkan dibagi 2. Oke. Kalau datanya ganjil, langsung aja. Data yang paling tengah, 0,73. Sampai sini masih ngerti semua ya? Masih, Pak. Gampil. Kemudian ada modus. Siapa sini yang suka modus? Lakinya. Ada nggak? Iki, Pak. Iki, Pak. Oh, baru berapa minggu ini udah tahu ya yang suka modus. Hati-hati ya. Tapi itu modus itu kan, istilah modus itu kan muncul belakangan. Muncul tahun berapa tuh? Tahun 2000 atau tahun 90-an? Modus adalah jumlah yang sering keluar. Jadi kalau ada data, ada 5 data misalnya 2, 2, 3, 5, 6. Itu modusnya adalah 2, karena 2-nya 2 kali. Tapi modus itu bisa 1, bisa 2, atau bimodal, atau banyak, multimodal, atau malah nggak ada modus. Nah, dia cocok nih buat digunakan di nominal data. Misalnya, nominal data apa tadi masih ingat kuliah pertama? Misalnya kategori ya,
mid range. Itu sudah maximum value ditambah minimum value berdua. Bisa kita lihat contoh halaman 3. Contoh namanya mid range, fund base ada 22. Ini tentang biskuit coklat ya. Ini ada 22, 26, 24, 23. Maka mid range adalah yang besar 26 dan yang paling kecil 22. 26, 22. Aman. 86. Dia sensitif pada nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, nambah di atas di bawah, dia akan keparit. Tapi kalau nggak menarik gitu, kaya bahwa macam median bisa bilang, setiap pencarian nilai tengah untuk mean, median, mid range itu ditambah 1 desimal ya. Kalau misalnya begini, ini yang pertama. Nah, ini kan 2 digit ya. 2 digit, ini kemudian hasilnya itu ditambah 1 digit. Ini salah nih. Ini 2 digit. Oh, kebetulan tengah 0,73. Kalau yang 2 ditambah desimalnya tambah 1. Mean dari distribusi frekuensi. Nah, kadang ada tabel distribusi frekuensi yang kita pelajari pada chapter 2. Dimana kolom pertamanya kan itu kan kelas ya. Kelas, kolom keduanya adalah frekuensi. Nah, ini kalau disuruh nyari rata-ratanya gimana? Jadi rata-rata yang dari dari kelas adalah ini penjumlahan dari frekuensi dikalikan midpoint-nya ya. Midpoint-nya dibagi dengan jumlah frekuensi. Contohnya halaman 105. Untuk 105 itu tiga dua yang atas itu ada IQ score sama frekuensi, kemudian kolom ketiganya poin. Jadi kelas IQ score 50 sampai 569 itu kan banyak 59,5 ya. 50 tambah 69 bagi 2. Aman? Iya, Pak. Ya. Aman, Pak. Kemudian kolom terakhirnya itu adalah frekuensi kalikan midpoint. 2 kalikan 59,5, 119. Demikian berikutnya, itu kemudian frekuensinya dijumlahkan. Jumlah frekuensinya 78, jumlah sigma frekuensi dikalikan midpoint itu 7.201. Sehingga kita lihat bahwa midpoint dari mean from distribusi frekuensi itu adalah sigma frekuensi dikalikan midpoint-nya dibagi dengan sigma frekuensi 7.201 dibagi 78, hasilnya 92,3. Itu dari tabel 32 itu
minnya 92,3. Tapi kalau kita hitung manual dari data mentahnya itu rata-ratanya adalah 92,9. Beda ya, jadi antara min dari distribusi dengan min sebenarnya beda ya. Kan kalau kita nggak aslinya kita hitungnya pakai tabel distribusi. Aman? Aman, Pak. Mantap. Kemudian ada weighted mean. Weighted mean ini seperti ngitung IP kalian ya. Pasti udah pada jago lah ini. Ini weight-nya itu jamlat ya. Kredit. Ini X-nya itu ABCD-nya ya. Kalau A4, B3, C2, D1. D1 ya? F0. Ini adalah penjumlahan kreditnya, yang sigma W ini penjumlahan kreditnya. Contohnya di halaman 106. Di halaman 106 itu ada seorang mahasiswa, dia dapat nilai A 2, nilai B 1, nilai C 1, nilai F 1. Nilai A-nya itu ada yang 3 kredit, ada yang 4 kredit. Nilai B-nya 3 kredit, nilai C-nya 3 kredit, nilai F-nya 1 kredit. Bisa lah, ini kan ngitung IP kan sama ya. Aman ya? Aman, Pak. Nah, kemudian kita intermezzo sedikit dengan praktek Excel. Mungkin kalian sudah bisa, tapi saya akan memberitahu yang belum bisa. Misalnya gini ya. Misalnya saya butuh, ada 40 data ya. 30 lah, 30. Kalian kan 30 ya orangnya. Ada yang berat paling ringan di situ berapa? Ada yang beratnya 40? Saya, Pak. Ada yang 39? Nggak ada. 40 ya. Kalian lihat Excel saya kan? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Paling berat berapa? Ada yang 90? Nggak ngaku kayaknya. 100 ada 100. Berapa ya kalian ya? 85 ada, 85. Katakanlah 85 ya. Iya, boleh, Pak. Ini saya dapat datanya dari 40 sampai 85 ya. Oke. Ini data demikian. Saya mau tahu ini deskriptif datanya. Maka itu kan data analisis, deskriptif statistik. Oke, input range-nya ini ya. Datanya ini 30 datanya. Enter. Output range-nya sini aja lah ya. Oke. Keluarkan. Kalau sequence
minusnya 0, itu artinya dia distribusi normal ya, seperti lonjong ya, kiri kanan sama. Kalau 0 tapi nggak gede ya. Maksud gini, pertanyaan lagi. Oke. Ini adalah ringkasan dari yang kita bicarakan tadi. Median mode with range. Maksudnya tadi saya ngajarin ini aja ya. Jadi misalnya nih, ada orang Jogja di sini. Ada, Pak. Kamu nanti liburan bawa teman-temanmu naik mobil, berenam misalnya, berenam. Begitu pergi kan pada semangat tuh ya. Di Bekasi berhenti, di Cikampek berhenti, gitu. Nggak mungkin ya Bekasi. Sekarang udah tol sampai sana udah tol semua. Ya, katakanlah di Cirebon berhenti mau makan apa namanya? Mau makan nasi lengko gitu kan. Kemudian di mana lagi? Di Magelang berhenti beli getuk trio gitu. Ntar Magelang baru jalan sebentar berhenti lagi beli mangut lele gitu. Jadi berhenti terus. Baru mau jalan berhenti lagi di Borobudur gitu kan. Akhirnya mestinya perjalanan ke Jogja itu berapa? Sekitar 7 jam gitu ya. Itu jadi 12 jam misalnya gitu karena berhenti mulu. Udah kan senang-senang lah di Jogja. Lalu pas pulang udah pada bosan, udah pada capek. Tapi yang paling penting sih uang udah habis. Tinggal beli bensin doang. Itu pasti kan nggak mampir-mampir lagi ya. Langsung belas dari Jogja ke Jurangmangu. Terus rata-rata perjalanannya berapa? Apakah 10 tambah 7 bagi 2? Enggak kan? Rata-rata itu harmonic mean. Jadi N itu harmonic mean, jadi N itu 2 kan ya. Pulang sama pergi, N-nya 2. Sigma-nya dari 1 per yang pertama tadi berapa? Kalau misalnya 10 jam. Kalau 10 jam berarti 60 km. 12 jam itu berarti 50 km per jam. 10. Kemudian kalau cuma 6 jam. 6 jam, Jakarta Jogja 6 jam, 6 jam berarti 1 jam itu 100 kilo. Berarti di tadi kan 1 per berapa tadi? 50 ya. Ditambah 1 per, hasilnya itu adalah harmonic mean. Di sini 2 ya. Kemudian geometric mean ini contohnya di halaman 113 ya. Itu tentang suku bunga kalau nggak salah ya. Suku bunga suku bunga Maaf Pak, itu tadi di halaman berapa ya Pak? Oh, itu di halaman 112 yang beyond basic ya. Itu adalah biasanya topik-topik yang nggak dibahas kalau cuma belajar basic. Tapi nanti kayak distribusi Poisson, ini masuk yang sini. Masuk yang beyond the basics.
Geometric mean ini misalnya untuk suku bunga ya, diterjemahkan ke dalam perkalian adalah 1,017 kan. 1 ditambah 17% adalah 1,017. 3,7% ditambah 1 1,073. Nah, angka-angka ini kemudian ditaruh di sini. Dikalikan ya. 1,017 kalikan 1,073 dikalikan sampai berapa tuh? 1,027 kalikan semua, kemudian diakar dengan jumlah n-nya. Ini jumlah n-nya berapa nih? 5 ya. Akar 5 dari perkalian yang suku bunga tadi. Itu geometric mean. Berikutnya adalah quadratic mean. Ini misalnya untuk bilangan, untuk data yang sifatnya bisa angka negatif. Kayaknya arus listrik AC, alternatif current itu ya, yang di rumah itu. Arus listrik PLN itu kan bisa bermacam-macam ya. Nggak cuma 20, bisa turun ke 30, bisa 0, dan bisa minus juga kalau diukurnya pas kurvanya di bawah. Nah itu hitungnya sigma x kuadrat dibagi n, kemudian diakar, quadratic mean. Untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa googling nanti apa itu geometric mean, apa itu quadratic mean, apa harmonic mean. Nanti akan ketemu gambar-gambar kubus. Tapi mean dan median itu nggak bisa selalu untuk menggambarkan bentuk distribusi sebuah data. Bentuk distribusi sebuah data, kalau datanya distribusi normal sempurna ya, itu modus, mean, sama mediannya itu dempetan. Kayak tadi misalnya share screen. Data tadi kan mediannya 65,3 ya. Mediannya 64. Berarti yang ketemu dulu mana? Median sama modusnya. Median sama modusnya ketemu dulu, baru ketemu mean, kan? Kalau dari 0 ya, dari 0. Ketemu ini dulu, baru ketemu mean. Hubungannya apa tadi sama tadi? Yang tadi yang mana? Ketemu yang mana dulu tadi? Yang ini ya? Kan modus sama mediannya ketemu dulu ya? Baru ketemu mean-nya kan? Median sama modusnya kan 64 tadi ya? Iya, Baru Pak. mean-nya. Ya. Itu sebaliknya kalau misalnya skewness-nya positif, dia ketemu mean, ketemu median, baru ketemu modus. Gitu. Oke. Oke, Pak. Aman, Pak. Buat pengetahuan. Pak, ini yang Anta ada. Ada nggak ya? Ada kayaknya. saya Saya lupa cari-cari nggak ketemu soalnya. Kayaknya ada di bab berikutnya. Ada kayaknya ada. Oh iya Pak, nanti saya cari. Konsep dasar mengukur variasi. Pertama ada variasi itu adalah
Ya kan kalau tadi misalnya berat kalian antara 5, ada tadi 50 ya? 49 ada? Dari 49 ke 85 gitu. Itu kan range, berarti range-nya 85 kurang 49. Berapa itu? 36, Pak. Berapa 85 kurang 36? Maksud 36? Iya, Pak. 85 kurang 4, oh ya. Itu adalah range, itu udah bisa dibilang variasi, tapi kan kasar banget itu. Dan dia sangat sensitif terhadap nilai ekstrim, makanya nggak berguna sebagai variasi, walaupun namanya variasi. Nah, makanya diperlukan standar deviasi. Standar deviasi itu apa sih? Biasa dibilang dia S ya, S kecil. Standar deviasi itu adalah ukuran variasi dihitung dari min. Kalau tadi kalian gimana? Ini pindah ke Excel nggak? Enggak ya? Belum, Pak. Jadi standar deviasi yang ini nih, standar deviasi itu diukur dari sini ya, dari min. Jadi minnya itu dianggap 0. Ini standar deviasi. Dia diukur dari min. Nilai 81, misalnya nilai 81 nih, itu dia standar deviasi itu diukur dari 81 kurang 63 gitu. Nanti kita lihat rumusnya ya. Notasinya SS kuadrat yang bulat ini apa sigma kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sigma kecil. Variasi adalah kuadrat dari standar deviasi. Ini adalah rumus pertama standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari penjumlahan X dikurang X. Tadi X bar kita berapa? 64 kan ya? 65 ya? 65,3, Data Pak. tadi 65. Oh, 65. Kemudian data pertama kan 85 kan ya? 85 dikurangin 65,3. Sama tadi 81, Pak. Oh ya, 81 lah. Ya gitulah pokoknya. Kemudian data kedua berapa tadi misalnya? Misalnya data kedua nilainya berapa? 70 gitu ya. 70 dikurangin berapa? 65, sekian dikuadratkan. Itu dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, ini selisihnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi N kurang 1, diakar. Intuisinya adalah jarak dengan rata-rata ya. Ini lebih intuitif gitu. Tapi kalau buat itu mungkin agak sulit. Halaman 116. Halaman 116, tabel 33 itu ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 data. Dari 22 sampai 24, itu jumlah totalnya 19. Nah, kemudian 23,5 itu kita pegang dulu nih ya sebagai rata-rata. Selisih data pertama dengan rata-rata berapa? Berarti 22 kurang 23,5.
Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Data kedua juga gitu, itu dapat angka 1,5. Kemudian angka itu dikuadratkan ya. Kalau dikuadratkan berarti jadi positif semua kan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi 225, 25, 625 gitu. Kemudian itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi N kurang 1. N kan tadi 4 ya. N4 kurang 1 dibagi 3. Itu dapat 3,667. 3,667 diakarkan, akar 2 itu jadi 19149. Ingat ya, kalau standar deviasi 1,9149 itu sesuai dengan satuan awalnya. Satuan awalnya apa? Kalau sentimeter ya berarti standar deviasi dalam sentimeter. Kalau satuan awalnya meter ya meter. Kalau satuan awalnya liter ya liter. Butir ya butir. Butir coklat. Kalau variasi kan dikuadratkan. Jadi nggak ada satuannya. Ini rumus berikutnya sama, cuman ini buat ngitung lebih gampang ini. Pakai table di halaman 117. Ya. Pertama N dapat 4 nih. X kuadrat. X kuadrat mana? X kuadrat dari 22 ditambah 22 kuadrat tambah 22 kuadrat tambah 26 kuadrat. Ini ya. Setelah dikuadratkan baru dijumlah. Kemudian dikurangi dengan 22 tambah 2 tambah 24 tambah 26. Setelah ditambahkan baru dikuadrat. Ini kan baca gitu ya. Ini dikuadratkan dulu, masing-masing X-nya dikuadratkan baru ditambahkan. Kalau yang di sini ditambahkan dulu baru dikuadratkan. Oke, ini 4, ini 4. Hasilnya kan sama ya. Akar dari 44/12 itu 1,9. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum, Pak. Saya takut saya ngomong Iya, sendiri Pak. loh. Aman, Pak. Aman, aman. Iya, Pak. Dengar, kita dengar. Aman, Pak. Pak, aman. Aman. Kelas ini lebih pinter kayaknya. Kelas 513 ini kelas pilihan ya? Sengaja dipilih nomor sel 13 biar nara-nara orang pinter di situ ya? Enggak, Pak. Aminin aja deh, Pak. Amin. Kesepakatan saya sih pinter-pinter. Kemudian standar deviasi untuk populasi. Nah, sama rumusnya sama sih, cuman dia N-nya itu nggak kurangin 1. Kalau di sini kan N-nya kurang 1 ya. Itu kalau mau tahu jelasnya kenapa begitu, itu kalian lihat aja halaman 129 nomor itu sambil latihan kalau mau tahu kenapa begitu. Terus, properti dari standar deviasi, dia adalah variasi dari mean ya, dari rata-rata. Standar deviasi biasanya positif, kan karena dia dikuadratkan ya. Jadi kalau angka negatif dikuadratkan adalah positif, kemudian diarahkan ya positif. Kenapa usually positif bukan always positif ya? Nilai dari standar deviasi itu sangat sensitif apabila ada satu atau lebih outliers. Apa itu outliers? Nanti kita pelajari di belakang.
Ya, intinya adalah data yang ekstrim, jauh dari data rata-ratanya. Misalnya tadi kalian tinggal misalnya 50 sampai 85, tiba-tiba ada orang beratnya 100, itu pasti standar deviasinya bergeser ya, berubah. Unit dari standar deviasi sama dengan unit dari original data. Tadi sudah saya sebutkan. Kadang gini, kadang ada misalnya kelas 513 sama 512. Tadi soal berat ya. Misalnya itu rata-ratanya di kelas 512 dan 513 itu rata-rata tadi dari tabel itu 65,3, sama lah. 65 lah, katakan 65 gitu. Satu 65, satu 65,1 atau 65,2. Mirip-mirip gitu ya. Itu kalau standar deviasinya itu bisa dibandingin mana yang lebih variatif. Kalau standar deviasi itu kan kalau angkanya semakin besar, itu kan artinya datanya semakin variatif ya. Kalau angkanya semakin kecil, standar deviasinya makin kecil, itu artinya kebanyakan datanya berkumpul di tengah, atau ya berkumpul di tengah bersama dengan average ya, bersama dengan mean. Kalau rata-ratanya sama, min-nya sama, itu bisa dibandingin standar deviasinya. Tapi kalau rata-ratanya nggak sama, misalnya tadi rata-ratanya 65 kalian, terus kelas 512 rata-ratanya 70, itu beda. 65 sama 70 mah jauh ya. Itu standar deviasinya nggak bisa dibandingin. Aman? Allah manfaat. Jadi kalau misalnya standar deviasinya beda gitu, min-nya beda gitu, ngebandinginnya pakai apa? Kalau standar deviasinya nggak bisa dibandingin. Pakai coefficient of variation. Nanti kita pelajari di seksi berikutnya. Coefficient of variation. Ini mesti di merah ini. Oke. Properties of standard deviasi. Properti dari standar deviasi itu tadi lagi. Dia mengukur variasi dari nilai data. Nilai yang ngumpul di tengah, nilai yang dekat satu dengan lainnya, itu standar deviasinya bisa kecil ya. Tapi kalau nilainya nyebar itu standar deviasinya besar. Biasanya itu nilai dari data, value itu, dia tidak akan menyebar melebihi 2 standar deviasi. Apa sih 2 standar deviasi yang kita pelajari? Nah ini, jadi ada pertama rule of thumb ya, range or rule of thumb. Rule of thumb ini bukan teori, bukan apa, tapi hanya kesimpulan yang ditarik dari data empiris. Jadi hampir semua dataset itu, kumpulan data itu biasanya, misalnya ini rata-rata ya. Kalian lihat kursor saya kan? Lihat, Pak. lihat, Pak. Ya, misalnya rata-rata. Ini satu standar deviasi, ini 2 standar deviasi. Ke bawah, ini satu standar deviasi ke atas, 2 standar deviasi ke atas. Biasanya data itu 95% terkumpul di sini. Terkumpul di sekitar 2 standar deviasi ini. Dalam lingkungan 2 standar deviasi. Yang
5% itu bisa 2,5 di sini, bisa 2,5 di sini gitu ya. Itu ya. Nah, ini rule of thumb ini bisa kita pakai buat ngitung apa nih, ngitung range, ngitung standar deviasi gitu ya. Oke. Ini contoh halaman 118. Jadi minimum usual value, minimum itu artinya nilai di bawah average ya, di bawah min. Kalau maksimum itu nilai yang di atas min. Itu biasanya nilai minimum usual, ini usual ya, usual dalam tanda kutip. Artinya biasanya bukan faktanya, biasanya gitu. Min dikurangi 2 standar deviasi atau min ditambah 2 standar deviasi. Lihat contoh halaman 118. Ini ada contoh nomor 4. Ada 40 sampel. Ada 40 sampel. Tabel 31 ya. Rata-ratanya itu 24 butiran coklat dalam setiap cookies dengan standar deviasi 2,6 butiran coklat. Ya, dalam satu cookies itu rata-rata ada 24 butiran coklat dengan perbedaan dalam standar deviasi itu 2,6. Dengan menggunakan rule of thumb, hitung berapa minimum dan maksimum usual value ya. Usual value. Itu contohnya adalah di solusinya itu minnya 24 dikurangin 2 kali 2,6, 18,8. Maksimum usual value-nya 24 ditambah 2 kali 2,6. Jadi dengan kata lain, ini pertanyaan gini, apakah 30 itu termasuk yang tidak biasa? Ya kan rata-ratanya 24 butiran coklat dengan standar deviasi 2,6. Nah, kalau ada kue dengan 30 butiran coklat, itu apakah biasa atau nggak biasa? Setelah dihitung, nilainya kan minimum 18,8, maksimum 29,2. Berarti kalau 30 itu sudah di atas 29,2 kan? Iya. Iya, Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. artinya sudah bukan yang biasa. Nah, sudah biasa-biasa saja. Seperti perasaanku padamu gitu. Ya, jadi 30 itu dianggap sudah tidak biasa. Itu ya penggunaannya ya. Pak, Ini kayaknya kemarin. Ya. berarti range rule of thumb ini cuman buat nyari data itu yang paling sering tuh terkumpul di range yang mana gitu, Pak? Itu kan bentuk awalnya ya, tapi dalam aplikasinya kan bisa buat nilai segini ini kebesaran nggak? Nilai segini ini kekecilan nggak? Ya, kan itu rule of thumb kan 95% ya. 90% itu akan kumpul di tengah gitu. Ya. 95% rule of thumb itu 95% itu dalam lingkungan 2 standar deviasi ke atas atau ke bawah gitu ya. Kemudian penggunaan lainnya nih untuk menghitung standar deviasi. Jadi dia pakai maksimum maksimum dan minimum value. Contohnya di halaman 119. Gunakan rule of thumb untuk menghitung standar deviasi dari 4
di tabel 31 bila minimum value-nya itu 19 dan maksimumnya 30. Jadi di tabel 31 yang halaman pertama itu, di chapter 3 halaman pertama, itu ada 40 cookies, masing-masing cookies itu berisi coklat yang paling sedikit itu 19, maksimum 30. Kalau kita cuma punya data itu, berapa kira-kira standar deviasinya? Itu adalah range dibagi 4. Range kan 30 dikurang 19 ya, maksimum kurang minimum. 30 kurang 19 dibagi 4. Itu 2,75. 4 itu dari mana? Nah itu Angka Pak. 4 dari mana? Rumusnya, Pak. Emang rumusnya Enggak apa dong. gimana? Yang Enggak tadi, dong. Pak. Standar deviasi yang Yang tadi. dari tadi. Ya, yang 2 standar deviasi tadi kan ya. Di bawah 2 standar deviasi, di atas ada 2 standar deviasi. Kalau dijumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4. Ya. Angka 4-nya dari situ ya. Angka 4-nya dari situ. Jadi standar deviasinya kalau kita tahu maksimum atau minimum, kita bisa perkirakan standar deviasinya 2,75. Padahal kalau sebenarnya standar deviasinya kalau dihitung benar adalah 2,6 ya. Dengan nilai kasar-kasar tadi bisa dapat, dengan perkiraan kasar kita dapat 2,75. Oke, masih ada keraguan di hatimu? Lanjut ya. Sepertinya aman Pak. Aman. Kemudian ada rule 689599,7 nih. Ini dibilang for data having a distribution is kira-kira dia mendekati bentuk lonceng atau distribusi normal, maka berlaku properti demikian. Pertama, itu sekitar 68% itu data itu akan berkumpul di area satu standar deviasi. Kalau sebelumnya kan yang rule of thumb kan 2 standar deviasi ya, 95 ya. Yang kita masukkan sini ya. 2 standar deviasi, 95% data itu akan berkumpul atau tersebar di daerah 2 standar deviasi, ke atas atau ke bawah. Kira-kira 99,7% itu data akan berkumpul di areal 3 standar deviasi. Ini dapat dari mana gitu? Ini dapatnya dari ngumpulin banding-bandingin data yang terdistribusi normal. Mungkin orangnya nggak punya pekerjaan lain, jadi ngumpulin data buat penelitian, buat angka kredit itu. Jadi empiriknya begitu, 68, 95, 99,7. Contohnya halaman 121. Empirical rules. Kalau ini contohnya IQ. Itu kan biasanya IQ itu terdistribusi normal ya. Yang yang IQ-nya rendah itu di pinggir kiri, yang IQ-nya tinggi di pinggir kanan, yang sedang-sedang aja ngumpul di tengah. Ini contohnya, kalau misalnya rata-rata IQ 100 dari sebuah data sampel, berapa persentasi IQ score antara 70 sama 130? Dengan standar deviasi 15 ya. Berarti kan kalau 2 standar deviasi kan berarti 2 kali 15 ya.
itu 30. 30 ke atas maupun ke bawah. Kalau 100, 30 ke bawahnya 70 kan? 30 ke atasnya adalah 130. Ini 2 standar deviasi, maka berarti kira-kira 90% ya. Orang yang ber-IQ 70 sampai 130 itu merupakan 95% dari data sampel. Dia mengerti apa bingung? Halo. Iya. Sampaikan keraguan. Yang belum ngerti tolong tanya. Lanjut nih. Pak, izin nanya. Ini nggak tahu penting apa enggak, tapi ini angka 689599 ini apa maksudnya? Ini hasil empiris. Saya bilang tadi. Ini hasil empiris penelitian orang statistik. Jadi ini kan hanya untuk data yang terdistribusi normal ya. Jadi ada orang statistik nggak tahu dia iseng atau enggak. Kan banyak penelitian tuh, nah itu akan menghasilkan data kan. Nah dia pilih itu data-data yang terdistribusi normal, terdistribusi normal. Kemudian dia lihat, dia hitung minnya berapa, standar deviasinya berapa, minnya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian dia hitung, itu kesimpulan dia dari sekian banyak set data ya. Dari sekian banyak set data, itu dia menemukan bahwa 68% itu data yang terdistribusi normal itu akan terkumpul di area sekitar 1 standar deviasi. Maksudnya dari min ke kiri dan ke kanan itu 1 standar deviasi. Jadi itu ini hasil penelitian empiris, bukan teori dari siapa, bukan. Hasil penelitian empiris. Oke? Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Bukan hukum. Jadi hanya penelitian empiris. Pengamatan lapangan lah gitu. Oke, siap Pak. Oke. Waduh. Stres ngeliat banyak message. Kemudian ada Chebyshev theorem ya. Chebyshev theorem ini bilang bahwa proporsi dari setiap dataset itu akan tersebar antara dari min dari rata. Is always at least 1 dikurang 1 per K kuadrat, di mana K adalah bilangan positif lebih tinggi daripada 1. Jadi K-nya nggak boleh 1. Kalau K-nya 1 jadi berapa itu? Jadi 0 kan ya? Ya. Kalau K-nya 1 jadi berapa? 1 dikurang 1 per 1 kuadrat. Hasilnya 0. Kalau K-nya 2 berapa? 0. 1 dikurangin, kalau K-nya 2? 3/4, Pak. Ya, 1 dikurangin 1 per 4. 4 kurang 1 per 4, 3/4. Kalau K-nya 1 jadi 0, makanya K-nya nggak boleh 1. Oke.
Kalau K-nya 3, 1 dikurangin 1/9. 9/9 kurang 1/9, jadi 8/9. Atau 89%. Ini teorem ya, teorem Chebyshev ya. Jadi dia bilang itu bahwa 75% dari data itu akan tersebar di area 2 standar deviasi dari rata-rata. Dan setidaknya 89% dari data itu akan tersebar di area 3 standar deviasi. Kalau tadi kan ini ya, ini dia bilang yang empirik itu dibilang 95% 2 standar deviasi, 99,7 3 standar deviasi. Tapi Chebyshev berpendapat lain, bikin teori lain. Dia bilang bahwa 3% itu, 89% berada dalam 3 standar deviasi dan 75% berada dalam 2 standar deviasi. Beda ya. Ini 75, 89, di sini 95, 99. Artinya Chebyshev lebih sempit lah ini areanya. Contohnya di halaman 122, Chebyshev dengan IQ rata-rata 100, deviasi 15, apa yang kita bisa simpulkan dari Chebyshev teorem? 75% IQ-nya berada di sekitar 70 sampai 130, Pak. Iya. 70 dan 130 bisa ngitungnya ya. 2 standar deviasi, 2 kali 15, kemudian dikurangin dan ditambahin dari 100. Dan 89% IQ antara 55 sampai 145 itu merupakan 89% dari sampel. Ada pertanyaan? Permisi Pak, kalau untuk Ya. yang teori ini, yang untuk standar deviasinya 1 gimana ya Pak ya? Kan ini dimulai dari 2, 3 gitu Pak. Iya kan tadi gini, siapa tadi baru nanya? Rizky Chandra Pak. Rizky. Ini Rizky modus itu? Astagfirullah. Iya, Pak. Oh gitu. Teman-temannya mengaminkan nih. Ya udah deh, amin. Jadi gini Rizky, kalau K-nya 1, ya. Iya Pak. Kalau K-nya 1 kan itu hasilnya 0. 1 dikurangin 1/1. Hasilnya 0. Terus saya tanya nih, kalau K-nya 1,5, artinya 1,5 dari 1,5 standar deviasi, berapa coba? Berapa kalau K-nya 1,5? Dari standar deviasi 22,5 Pak. 22,5. Iya Pak. 1 dikurangin 1,5 kuadrat itu berapa sih? 3,75 kalau nggak salah Pak. 2,25 Pak. 2,25. Berarti 2,25 per 2,25 kurangin 1/2. Jadi 1,25 per 2,22. 1,25 per 2,25 ya. Berapa persen itu?
55%, Pak. 55, 55%, Pak. 55,5%. Ya, jadi artinya apa? Artinya 55,5% data itu akan berada di 1,5 standar deviasi dari rata-rata. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Kita ini jadwalnya selesai jam 1 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjut. Ini coefficient of variation. Ya, jadi kalau misalnya data min-nya, data rata-ratanya itu, min-nya itu ada dua set data nih. Set data A sama set data B. Set data A itu rata-ratanya 65. Set data B itu rata-ratanya 70. Apakah standar deviasinya bisa dibantu? Apakah standar deviasinya bisa dibandingkan? Jawabannya nggak bisa. Kalau misalnya set data A itu rata-ratanya 65, set data B-nya itu rata-ratanya 65, itu bisa dibandingkan. Standar deviasinya bisa dibandingkan. Oke? Tapi kalau nggak bisa dibandingkan, kita mesti pakai coefficient of variation. Apa sih coefficient of variation? Coefficient of variation. So Inggris tapi nggak benar. Coefficient of variation gampang banget ya. Jadi standar deviasi dibagi apa? Min. Dibagi min. Untuk menghitung standar deviasi pakai min nggak? Pakai, Pak. Pakai, Pak. Iya. Oke, jadi ini minnya dipakai 2 kali ya. Tapi standar deviasi berarti satuannya bukan sama dengan satuannya si data. Kalau misalnya datanya dalam sentimeter atau dalam liter. Coefficient of variation-nya satuannya adalah per persen. Persen ya. Persen. Kemudian contoh nomor 1, 2, 3. Yang contoh nomor 8 itu yang chocolate cookies and Coca-Cola. Oke. Yang chocolate cookies itu standar deviasinya 2,6 ya. 2,6 chocolate cookies dari rata-rata. Di bawahnya apa itu? Adalah rata-rata jumlah coklat cookies, jumlah coklat butiran coklat dalam setiap coklat cookies. Itu dua standar deviasi ya. Oke? Iya, Pak. Ya, artinya apa? Artinya nilai satu standar deviasi di bawah 24 itu berapa? 24 kurang 26. 24 kurang 2,6 ya. Nilai satu standar deviasi di atas 20, di atas rata-rata berapa? 24 tambah 2,6. Sementara kalau Coca-Cola itu standar deviasinya 0,00751. Oke. Rata-ratanya 0,81. Sebenarnya kalau dari mata telanjang saja sudah terlihat bahwa standar deviasi Coca-Cola itu lebih kecil ya. 0,0751 dibandingkan 2,6. Oke. Itu dengan mata telanjang sudah terlihat bahwa coefficient of variation atau standar deviasi
dari Coca-Cola itu lebih kecil dibandingkan apa coklat cookies. Kok bisa begitu? Ya kalau Coca-Cola, kalau pembotolannya itu kan biasanya oleh robot ya, oleh mesin kan. Takarannya udah tertentu kan ya. Misalnya kan kalau di ban berjalan itu kan ada botol Coca-Cola, terus ada keran itu kan ya. Terus berhenti sampai sekian menit berhenti, sekian detik ya berhenti, terus ditutup. Demikian juga dengan botol berikutnya. Tapi kalau orang buat coklat cookies, itu kayaknya jarang ya ada orang yang ngitung jumlah butiran coklatnya yang mesti dalam satu cookies. Ya nggak? Sama, saya begini, ada berapa jumlah wijen dalam ada berapa jumlah wijen dalam wijen ya? Wijen dalam ada berapa jumlah wijen di Nggak di ya makanya masaknya kan cuma di totalin satu demi satu kan gitu. iya. Kan nggak total satu demi satu kan, tapi diputar aja gitu kan ya di kumpulan wijen. Wijen apa wijen? Jen, Pak. Kalau sini ada temannya namanya Wigno dipanggilnya Wijen. Saya jadi suka kata Wijen apa Wijen? Wijen. Jadi gitu. Jadi karena proses pembuatannya lebih acak, ya wajar lah kalau coklat cookies coefficient variation-nya lebih besar, lebih lebar. Variasinya lebih lebar. Kemudian ada Z-score. Ini penting ya. Selain pemahaman tentang standarisasi, ini juga penting tentang Z-score. Jadi Z-score ini adalah nilai yang distandarisasi. Distandarisasi dari mana? Dari rata-rata. Jadi kalau kalian berat tadi misalnya berat badan dari 50 ke 85, misalnya rata-rata 65. Nah, 65 itu adalah tempat berangkatnya. Jadi titik nolnya, 65 itu sama dengan 0. Kalau 65 sama dengan 0, maka berapa 60? Berapa 80? Dalam bentuk Z-score-nya, dalam nilai standarisasi. Oke. Jadi kalau Z-score itu ingat ya, tetap kita mainnya di mean sama di standar deviasi. Dan selalu ingat bahwa di Z-score itu nilai rata-rata atau mean adalah sebagai titik awal atau 0 untuk menentukan minus atau positifnya nilai yang lain. Bagaimana ngitung Z-score? Z-score adalah nilai X dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Kalau misalnya tadi ya, misalnya berat kalian senang masih ada yang dengerin. Kalau tadi misalnya berat rata-rata kalian ada 65 dengan simpangan berapa tadi? 10. Ya, misalnya 65 ya, 65 nih misalnya 10 ya, 10 bulat gitu ya. Ingatin ya. Yasmin ini kenapa dibilang waduh gitu? Ngapa itu yang tadi? Yang mana? Yang modus-modus itu.
Jadi kalau misalnya tadi ini 65, ini 10 katakan gitu ya. Kalau misalnya nilai 60, kita berapa? Kurang 65, jadi berapa tuh? Minus Minus 5 0,5 kan? Pak. Minus 0, minus 5 dong. Minus 5. Minus 5, Pak. Minus 5. Minus 5 atasnya, bawahnya berapa? Standar deviasinya 10 misalnya. 10. Jadi minus 5 Minus per 10. 0,5. Minus 0,5. Minus 0,5. Minus 0,5. Ingat ya, kan dia di bawah rata-rata kan, 60 kan. Maka tandanya minus ya. Minus 0,5. Oke? Iya Pak. Kalau misalnya nih, ada yang beratnya uh, 80. Berarti sini 80 ya. 80 kurang 65 berapa? 15. 15 dibagi 10 berapa? 1,5. 1,5. Negatif apa positif? Positif. Pintar semua. Ngerti ya? Contoh halaman 131. Itu ya sudah menggambarkan yang tadi ya. Yang coklat cookies sama Coca-Cola. Ada pertanyaan dari contoh halaman 131? Nggak ada nih. Nggak ada nih. Pak, mau tanya Pak, Hmm. saya masih bingung Pak, sebenarnya implementasi Z ini nih untuk apa sih Pak, Z score ini? Nah, nanti itu di babak berikutnya akan kita pakai. Jadi kita ngitung Z-score, kemudian kita ngeliat tabel di belakang. Tabel di halaman halaman 602. Ketemu halaman ya. Halo. 602, 603. Ketemu nggak? Ya Pak. Ya, skornya. Jadi di chapter ini kita ngitung yang di bagian tabel sebelah kiri dulu, yang di bawah tuh yang minus 35 sampai 0, minus 00, minus 00 sampai 34 gitu ya. Kita lagi gimana sih dapat angka itu gitu. Ether
Ngeliat nggak Excel saya? Lihat, Pak. Lihat ya. Jadi di sini ada dua ukuran nih. Ada pertumbuhan ekonomi, ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada tail index. Ini kan angkanya beda ya, 0,25 sama 0,03. Kalau dibuatin satu grafik kan susah nih. Makanya ya, kemudian nilainya saya standarisasi nih nilainya. Ini ada average, ada standar deviasi, saya standar deviasi. Kemudian saya cari z-score-nya nih. Ketika z-score kan angkanya jadi bermain pada level yang sama ya. Ya. Ini 0,4 pada kisaran 1 komaan satuan lah. Kalau di sini kan antara 0,25 terus 0,003 ini kan kecil banget ya. Ada dua dataset misalnya ya, ada dua dataset. Ini 0,25, ini 0,03, 0,01. Itu kan kecil banget, kalau dibandingin kan nggak seimbang nih. Kecuali pakai pakai perbedaan skala ya. Nah, saya melihat nih kombinasi antara misalnya ini nih. Ini adalah kombinasi antara ini sama ini. Di kuadran ini gitu ya. Ini kombinasi ini sama ini. Ini penggunaan berikutnya dari z-score. Kalau kita punya dua set data yang berbeda satuannya, kemudian kita pengen satukan, kita terjemahkan dalam bentuk grafik, ya begini contohnya lainnya. Gimana Mas yang tadi nanya? Udah ngerti belum? Iya Pak, sejauh ini cukup paham Pak. Itu kayaknya itu bohong deh. Nggak. Pertama, yang z-score buat kita gunakan nanti di chapter berikutnya buat membaca tabel. Itu udah pasti kan itu ya. Itu udah pertanyaan kamu tadi ini sebenarnya z-score ini buat apa gitu ya. Itu udah kena belum? Iya Pak. Nah, ini saya tambah bonus nih. Saya tambah bonus ketika kita ingin membandingkan dua data yang satuannya tidak sama, maka kita bisa pakai z-score. Oke, misalnya kamu membandingin liter sama sentimeter, itu kan satuannya nggak sama ya. Iya Pak. Kalau kita mau bandingin pakai satuan yang sama, maka mesti kita standarisasi. Semoga bisa menjawab sih. Gimana teman-teman yang lain? Satu, 3, 1. Kemudian, oh iya, z-score-nya mesti dibulatkan dibulatkan 2 desimal ya. Nah, ini menginterpretasi z-score. Ini kegunaan lainnya nih. Jadi, kalau nilai yang biasa-biasa aja, itu biasanya dia -2 sampai 2. Itu nilai yang biasa-biasa aja. Ini nanti hubungannya sama tabel nih. Apakah ini nggak biasa atau biasa? Kalau nilai ini nggak biasa, dia lebih dari 3 standar deviasi. Nah, ini diterjemahkan ke z-score. Ya. Kalau lebih kecil daripada -2, lebih kecil daripada 2, itu artinya standar deviasinya lebih dari 2. Ini standar deviasinya kurang dari 2 ya. Lebih kecil daripada 2. Ini berarti standar deviasinya lebih besar daripada 2. Coba lihat contoh halaman 132. Udah, sampel nomor 2 itu ada tentang detak jantung ya.
Ini si Triola ini ngukur detak jantungnya ternyata 48 detak 48 detak per menit ya. Apakah ini angka yang nggak biasa kalau dibandingin data pada set 1 appendix B? Di mana rata-rata detak jantungnya pada data set itu 67,3. Rata-rata 67,3 ya. Dengan standar deviasi 10,3. Apakah 48 itu biasa atau nggak biasa? Kita hitung 48 kurang 67 dibagi 10,3 itu minus 1,87. 1,87 itu lebih besar atau lebih kecil daripada standar deviasi yang bawah, minus standar deviasi yang 2, minus 2. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar artinya dia biasa-biasa aja atau enggak? Ordinary. Biasa. Ordinary ya, biasa-biasa aja. aja. Biasa aja kayak perasaanku padamu ya. Jadi 1,48 itu biasa-biasa aja ya, karena dia tidak melebihi 2 standar deviasi ke atas atau ke bawah. Gitu. Ini ukuran lain dari skor. Oke. Kemudian persentil. Zikor masih ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada. Kita lanjut nih ya. Persentil. Persentil itu dibagi 100. Jadi misalnya ada data nih ya. Dari sekian sampai sekian. Dari sekian sampai sekian. Kan bisa lihat kursor saya bergerak kan? Bisa, Pak. Iya. Kemudian data ini kita bagi 100 dengan fraksi yang sama besar. 1, 2, 3 sampai dengan 99. Itu kan artinya ruang yang enggak ada 100 ya. 1, 2, 3, 4, 100. Nah, itu sampai 100. Masing-masing 1% lebarnya. Menemukan persentil dari sebuah data. Itu persentil dari sebuah data adalah jumlah data yang kurang dari X dibagi total data dikali 100. Coba lihat contoh halaman 133. Itu ada tabel 35. Udah ketemu semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Itu ada 40 data ya. Setiap barisnya ada 10 data, bukan? Dari 19 sampai 22 itu kan 10 ya. Dari 23 sampai 24 itu 10. Ya, Pak. Oke. Temukan pada persentil berapa cookies yang mempunyai 23 butir coklat. 23 butir coklat yang pertama itu pada Data ke-11, Pak. data ke-11. Yang kurang dari ya. Yang kurang dari 23. Yang kurang dari 23 itu kan berarti dari cuma 10 ya? Iya, Pak. Ya. 10. Data totalnya 40. Ya kan? Dikali 100 sama dengan 25. Jadi biskuit yang jumlah coklatnya 23 atau lebih itu letaknya di 23
23 atau kurang ya. Letaknya di persentil 25. Interpretasinya adalah cookies yang coklatnya 23 itu memisahkan antara persentil bawah 25 dengan persentil atasnya yang 75. Oke. Ada pertanyaan? Ada cara lain itu dengan locator ya. L itu locator, K itu persentil yang digunakan, N itu jumlah data. Banyak banget message saja di stres ini. Ini cara penggunaannya ya. Jadi data pertama disusun dari kecil ke besar, kemudian hitung L itu berapa, locator berapa, K-nya itu adalah persentil yang dimaksud, per 100 kali N. Nah, L-nya itu berapa? Apakah L-nya bilangan bulat? Kalau iya jawabannya, makanya nilai dari K persentil adalah nilai tengah antara L yang bulat ini dengan L berikutnya. Misalnya L bulatnya itu 7, maka L berikutnya ada 8. Berarti N persentil L value, misalnya nilai ke-7-nya itu adalah 22, nilai berikutnya adalah 23, maka nilainya adalah 22 tambah 23 bagi 2. Tapi kalau misalnya apakah L-nya angkanya bilangan bulat? Enggak, bukan bilangan bulat. Maka dibulatkan ke atas, misalnya ketemunya 7,2, maka dibulatkan jadi 8. Jadi nilai dari persentil K adalah nilai kesekian dari yang nilai kesekian dihitung dari bawah. Ini saya agak ribet menerjemahkan bahasa Inggris, tapi gampang kalau ngeliat contohnya halaman 134. Ya. Misalnya kita ingin menemukan nilai berapa nilai persentil ke-18. Nilai persentil ke-18. Itu tentukan dulu locatornya. K-nya berarti 18 dibagi 100 kali 40. Itu dapat 7,2 kan ya? Karena 7,2 itu bukan bilangan bulat, maka mesti dibulat ke atas jadi 8. Jadi persentil 18 itu adalah angka yang ke-8. Angka ke-8 berapa dari tabel 35 itu? 22 ya? 22, Pak. 22. Jadi angka persentil ke-18 adalah 22. Bukan angka sih. Jumlah cookies persentil 18, jumlah butiran coklat pada persentil 18 adalah 22. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya terusin yang contoh nomor 5 ya. Iya, Pak. Temukan persentil ke-25. Itu masukin K-nya 25, data yang tadi juga, dibagi 100 kali 40, 10. Karena L itu bilangan bulat, maka we proceed to the box located to the right.
kita menemukan bahwa persentil ke-10 adalah pertengahan antara 10, antara data ke-10 dengan data ke-11. Data ke-10-nya berapa? 23, Pak. 22. 22, Pak. 22, Pak. 22. Data ke-11-nya berapa? 23. 23. 3. Makanya nilainya adalah 22 tambah 23 bagi 2. Maka persentil 25 adalah 22,5. Aman, aman. Aman. Aman, Pak. Mantap, Pak. Yakin semua nih? Rizky, yakin Aman, Rizky? Aman, Pak. Gas. Oke. Kemudian tadi kan persentil ya, sekarang kuartil. Kalau persentil, persen, 100. Kuartil, kuart, 4 ya. Bilangnya 4, tapi cuma 3 ininya. Garisnya cuma 3. Jadi first quartile itu 25 yang di bawah. Second quartile itu 50-50. Third quartile itu 75. 25 yang atas. Sampai sini aman ya? Ini gambarnya, gampang mudahnya. Q1, Q2, Q3, Q3. Minimum itu nilai pinggir ya. Maksimum nilai pinggir atas. Median itu yang kuartil 2 atau 50. Kuartil 1, kuartil 3. Nanti ada 5 number summary ya. Jadi 5 number summary ini gunanya untuk menggambar box plot. Jadi pertama adalah minimum value, minimum ya. Kemudian first quartile, second quartile, third quartile, dan maximum value. Buat apa sih? Buat gambar. Ini buat gambar. Buat gambar box plot. Ini contohnya. Jadi sebuah set data. Ini set datanya tentang biaya pembuatan film ya. Nilai minimumnya itu 4,5, nilai maksimumnya 225. Katakanlah ini triliun ya. 4,5 triliun sampai miliar lah, miliar. 4,5 miliar sampai 225 miliar. Mediannya berapa? 8 miliar. Q1 itu artinya antara 4,5 sampai 3,5 ya, 25% ya. Ini yang 113 ke 125 ini 25% juga. Coba lihat contoh halaman 136 ya. Contoh nomor 7. Number 5, number summary. Minimumnya 19, maksimumnya 30. Post quartile-nya itu 22,5. Third quartile-nya 26. Jadi 5 number summary-nya 19, 22,5, 24, 26, 30. Itu box plot-nya di contoh nomor 8.
minimumnya 19 digambar, kemudian maksimumnya 30, kuartil 1 22,5, Q2-nya 24, Q3-nya 26. Anda percaya gambar box plot? Halo? Kalau Iya, Pak. Sama ini ya, ingat apa, halaman 136 itu ada istilah interquartile range. Interquartile range itu adalah Q3 kurang Q1 ya. Kita lihat contoh halaman 137 yang bagian bawah itu yang normal distribution. Jadi kalau box plot normal distribution itu biasanya ini apa namanya ya? Kotak ini agak di tengah ya, di sini gitu ya. Kalau normal distribution. Kalau apa skew dia bisa di pinggir sini kayak gini, atau dia bisa di pinggir sini. Contoh kedua itu kan yang skew itu adalah gaji pelatih American football ya. Itu dia sangat berkumpul di bawah datanya, karena ada orang yang keterlaluan dibayar terlalu tinggi itu 28.480, sementara mediannya itu cuma $300. Entah 300 apa nih ya. Minimumnya cuma $125. Katanya kebanyakan orang dibayar rendah, hanya satu orang yang dibayar tinggi. Bapak, Ya, silakan. box plot ini buat apa ya, Pak? Kalau datanya kelompok bisa. Kalau datanya kelompok, kayaknya enggak ya. Kalau maksudnya kayak tabel distribusi gitu ya? Iya, Pak. Enggak. Oh. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau pakai tabel distribusi jadi informasinya jadi kabur ya. Kemudian ini kayaknya terakhir ya, outliers ya. Apa sih outliers itu? Sini definisinya outliers itu ini ada data yang letaknya jauh ya dari nilai lainnya. Dia punya dampak untuk merubah mean ya. Kalau dia mau data itu masuk, merubah standar deviasi, merubah histogram. Jadi outliers ini untuk keperluan pembuatan modified box plot. Tadi kan kita udah buat box plot nih. Box plot ini kan yang normal aja ya. Nanti ada box plot yang pakai modified. Data itu akan outlier jika di atas Q3 itu jarak itu 1,5 kali interquartile range. Saya ulang lagi tadi, interquartile range itu adalah Q3 minus Q1 ya, interquartile range. Atau di bawahnya, di bawah Q1 jarak itu lebih dari 1,5 kali interquartile range.
modified box plot itu biasanya bentuknya kayak kerangka gitu ya. Beberapa program statistik yang di komputer itu bisa membuat modified box plot yang menyajikan layers sebagai titik-titik khusus di luar box plotnya. Ini bisa pakai asterik ininya tandanya. Garis horizontal itu adalah minimum data, tapi tidak termasuk outlier. Nah ini contohnya. Ini adalah minimum maksimum. Coba contoh di halaman 139. Ini biskuit yang mereknya Hannaford, tabel 31. Kita dapat kuartil pertama itu 13, dapat kuartil kedua 14, dapat kuartil ke-3 15,5. Ya, tabel 31 halaman 97 yang Hannaford yang baris terakhir itu ada data 13 jumlah butir coklat 13, 15, 16 sampai akhirnya 14, 15. Itu dihitung kuartilnya. Kemudian berapa interkuartil range-nya? Interkuartil range kan Q3 kurang Q1 ya, berarti 15,5 kurang 13. Itu dapatnya 2,5 kali 1,5, 3,75. So, setiap angka yang di atas 15,5 ditambah 375 itu adalah outlier, atau di bawah 13 dikurangi 3,75. Jadi angka yang lebih besar daripada 19,25 sama 925 itu namanya outlier. Di gambar ini outliernya (21). Ada nggak 21 ini? Ada ya. Ada pertanyaan? Halo? Mencerna Pak, lagi mencerna Pak. Saya kira tidur. Enggak, Pak. Gampang lah ini. Pak mau nanya Pak, Ya, yang tadi nyari I3 hingga 1,5 kali IQR itu nilai maksimumnya ya Pak? enggak. Kan jadi kita nyari Bukan. kuartil dulu nih. Ya, Nyari kuartil dulu kan. Kuartil 1 berapa nih, kuartil 2 berapa, kuartil 3 berapa. Kalau dapat kuartil 1 sama kuartil 3, itu dikurangin. Kuartil 1 kurangin kuartil 3, itu namanya interquartile range. Ya. Q3 kurang Q1 itu namanya interquartile range. IQR. Nah, ukuran di sini untuk box plot itu yang namanya outlier IQR. Ini hanya untuk box plot ya, karena di hal lain
yang namanya outlier itu bisa macam-macam. Ada yang misalnya pakai 3 standar deviasi itu dibilang outlier. Ada yang bilang lebih dari 2 standar deviasi dibilang outlier. Enggak deh. Enggak. Outlier lebih dari itu. Gitu. Gimana? Oke, Pak. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup nih. Pak, Hmm. tadi outlier itu bisa kalau satu dikurang IM, Pak. Oh gitu. Enggak, saya tanya Pak. Bukannya Atau cuman yang ditambah aja, Pak? Atau yang cuman di atasnya Q3 aja? oh enggak, yang di bawah juga. Jadi Q1 dikurangin 1,5 IQR. Ya kan pada halaman 139 itu kan ada ya. Iya, terus kalau Below Q1. Kalau semisal di datanya itu nggak ada, berarti outlier yang bawah nggak ada, Pak. Cuman dipakai yang atas saja. Nggak. Itu kalau nggak ada. Oke, Pak. Kalau pasangannya nggak mau, jangan dipaksa dong. Ya, Pak. Ada lagi? Ada nggak nih? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Nggak ada, Pak. Oke, sip. Belum, Ya udah Pak. ya, nanti saya posting di grup ya PR-nya ya, biar lebih lancar tangannya mengerjakan kalau buat ujian. Amin. Baik, Pak. Pak. Itu saya posting. Ada yang mau nanya? Pak, untuk PPT di-share Ada. juga, Pak. Apa? Untuk PPT di-share juga. Iya dong. Excelnya Terima kasih, boleh, Pak. Iya. Excelnya boleh, Pak. Excelnya kan bisa butuh Excelnya. Itu kan Excelnya cuma main-mainan doang. Iya, Pak. Makasih, Pak. Emang nggak bisa. Kalau nggak bisa saya kasih. Cuman itu kan main-mainan doang. Kasih aja, Pak. Emang butuh gitu-gituan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kasih aja. Iya. Makasih, Pak. Oke ya. Satu ya. Iya, Pak. Ya. Demikian kuliah kita hari ini membahas bab 3. Memang ini agak lumayan ya sebagai foundation nanti untuk catat-catat selanjutnya. Semoga bisa dimengerti. Jadi kalau ada pertanyaan, ajukan aja di grup. Semoga nanti kalian bisa mengaplikasikannya dengan nanti yang saya berikan, dengan PR yang saya berikan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa baca chapter 4. Selalu support dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Itu ada siapa? Ada Zella pasti. Ica itu ya. Makasih, Pak.